Yo, kita lanjut ya. Jadi setelah tadi kita grab attention, fungsinya adalah agar orang ngelihat iklan kita, ngelihat gambar atau thumbnail dari iklan kita, kemudian mereka berhenti scrolling. Itu kita udah berhasil di tahap pertama. Selanjutnya adalah ketika mereka sudah berhenti, matanya sudah terhenti, scrollingnya sudah terhenti, pasti mereka pengen tahu ini apa. Itulah perlunya connection. Connection itu apa? Connection adalah maksudnya mereka merasa ini adalah iklan untuk gue. Oke, ini adalah iklan untuk saya. Wah, ini pas. Wah, ini cocok untuk saya gitu. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh iklan aja, kita ke Facebook. Oke, ini iklan. Nah, ini gambar, misal saya tertarik dengan iklan ini, dengan gambar ini, contoh ceritanya gitu ya. Ceritanya saya tertarik dengan iklan atau gambar ini. Kemudian setelah saya ngelihat gambar ini, biasanya saya akan ngebaca di atas sini atau mungkin di bawah sini. Tapi saya biasanya bacanya ke atas sini dulu. Oke. Jadi setelah saya ngelihat gambarnya, saya akan melihat ini. Nah, kalau ini nggak connect dengan saya nggak akan terus ngebaca. Paham nggak? Kalau saya merasa ini bukan buat saya nggak akan terus ngebaca. Kalau saya ngerasa ini nggak cocok, ini apa sih ini, saya nggak akan terus ngebaca. Oke? Itulah perlunya connection. Connection atau terkonek atau tersambung, bahwa merasa ini memang iklan untuk mereka, bahwa ini memang ditujukan untuk mereka. Oke? Seperti ini. Lalu contoh ini adalah gambarnya gambar orang ngajar. Terus kalau Anda bingung di dunia online marketing, ya masih cocok untuk saya karena saya memang seorang online marketer. Oke, kita lihat lagi iklan yang lain. Nggak ada lagi. Habis kayaknya, saya nggak banyak. Nah, di sini Growth Tribe. Kita lihat ini gambarnya gambar-gambar seperti ini. Kalau saya ya tentu saja ini akan saya huein karena yang penting menarik dulu gitu ya. Oke, terus kemudian ke atasnya itu baru kita bikin yang namanya connection. Bagaimana cara membangun connection dengan audiens kita? Cara membangun connection yang paling gampang adalah dengan menggunakan pertanyaan. Oke? Yaitu dengan melalui tulisan, dan tulisan yang terbaik adalah dengan menggunakan pertanyaan. Maksudnya pertanyaan seperti apa? Kalau di sini, mana tadi iklan pertama? Nah ini, bukan salah Anda kalau Anda bingung di dunia online marketing. Ini adalah pernyataan. Oke? Kalau saya biasanya merubah pernyataan menjadi pertanyaan. Misal, bukan salah Anda kalau Anda bingung di dunia online marketing. Saya ganti jadi pertanyaan. Anda masih bingung cara memulai di dunia online marketing? Oke? Kenapa? Kenapa harus pertanyaan, bukan pernyataan? Karena pertanyaan itu take over conversation. Pertanyaan itu mengambil alih percakapan. Ketika mereka sedang Facebook, mereka lagi ngebaca-baca, di sini kan ada pikirannya mereka nih. Mereka sedang berbicara sendiri dalam pikirannya. Ketika kita bertanya, misal pertanyaannya simpel, misal Anda masih memiliki hutang menumpuk? Tanda tanya. Ketika yang baca itu orang yang memang tertarget, yang memang kita tahu mereka memiliki hutang, ini akan langsung, oh iya, ini buat gua. Paham gak nih? Misal iklan Anda masih sering boncos, oke? Terus kemudian ingin tampil menawan di mata mertua, suami dan mertua, saya jadikan pertanyaan, saya jadikan semua pertanyaan. Misal lagi, kita mau ngomongin orang yang pengen naik gaji. Ingin naik gaji ingin naik gaji 3 kali dalam 1 tahun. Pernyataannya adalah cara untuk naik gaji 3 kali dalam 1 tahun. Menarik? Menarik. Tapi kalau diganti dengan pertanyaan, ingin naik gaji 3 kali dalam 1 tahun, itu kita memulai konversasi, kita memulai percakapan dengan si calon buyer kita, dengan target market kita. Oke? Pertanyaan take over conversation. Mereka akan mengambil alih percakapan, dan pertanyaan itu merubah fokus. Yang tadinya dia lagi fokus ngebacain ngebacain timeline, yang di sini ngambek, yang di sini curhat, yang di sini lucu-lucuan, tiba-tiba kita kasih pertanyaan, fokus mereka langsung hilang. Contoh di video selanjutnya.